Minggu ketapang rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, selamat pagi adik-adik di rumah. Kita mulai kembali kebaktian online Tunas Remaja pada pagi hari ini. Ya, semuanya kita akan sebelum mulai kita akan bersaat teduh. Semuanya tundukkan kepala, kita akan bersaat teduh. Ya, adik-adik semua, kita tahu bahwa dalam suasana yang sedang kurang baik ya, dalam suasana virus corona yang merajalela, tapi kita masih bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita akan kembali kebaktian online Tunas Remaja ini. Mari adik-adik kita semua, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan ya adik-adik semua ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka semuanya di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk kebaktian, dan juga Tuhan telah memimpin kami hari lepas hari walaupun suasana yang kurang begitu baik ya Tuhan dalam wabah corona ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sehari selepas hari, dan biar pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan sambung kembali pujian pada pagi hari ini. Kita nyanyikan segala puji syukur. Ya, dengan tepuk tangan lagi adik-adik, semangat ya. Ya, semuanya yang di rumah juga kita tepuk tangan ya. Semuanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Semuanya. Haleluya.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan dan juga kita akan sebentar akan belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu kali lagi, yaitu kita nyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Semuanya menyanyikan lagu ini dengan perhatikan kata-kata. Ya, oke, yang di rumah adik-adik ya, kita akan nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh dan perhatikan kata-katanya. Satu hal yang kurindu, ya semuanya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya semuanya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu kali lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, Taruna, Tunas Remaja, dan PBC. PBC. Positif berkualitas cemerlang.
Ya, kita harus jadi orang yang berpikir dan bertindak positif. Juga harus berkualitas di dalam karya dan cemerlang di dalam kepribadian dan kerohanian. God bless you. Taruna Tunas Remaja dan PBC Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Bersyukur sekali kita tetap dapat beribadah. Dan kali ini kita beribadah secara online. Ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita tetap belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita naikkan doa syukur agar kita lebih mudah menyerap firman Tuhan yang akan kita bahas. Ingat, gratitude is like a magnet. The more grateful you are, the more you will receive to be grateful. Ya, mari kita naikkan doa syukur kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kali ini kami masih bisa dapat beribadah. Kami terima kasih untuk teknologi yang telah Tuhan siapkan sehingga kami boleh dapat tetap beribadah dan kami boleh memiliki ibadah online saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat merasakan berkat Tuhan sampai saat ini, penyertaan Tuhan walaupun situasi mungkin kurang kondusif. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, sucikan hati kami, supaya hati ini boleh menjadi ladang yang subur bagi firman Tuhan. Serahkan waktu yang dari pembahasan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, topik bahasan kita hari ini adalah bertumbuh dalam dua hal. Berdasarkan 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Ayo kita baca. Ya, 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, nah, kemajuan teknologi zaman sekarang sangat memudahkan kita mendapat berbagai informasi, baik yang benar maupun yang hoax. Ya, ada berita-berita tentang artis, politisi, ada juga info hal-hal yang terlihat rohani, padahal menyesatkan. Salah satunya adalah seperti video ini. Mungkin kita udah pernah terima, bahkan ikut menyebarkan video ini. Ya, padahal kita hanya ingin membagikan kesaksian tentang besar kuasa Tuhan pada teman-teman. Tetapi ternyata ini mujizat palsu. Yuk kita tonton. Sehubungan dengan viralnya video mujizat penyembuhan tangan seorang wanita yang menjadi pro dan kontra, maka saya coba memberikan sebuah pandangan kepada kita semua, khususnya orang-orang percaya, bahwa sangat betul kita jangan percaya sebuah kesaksian mujizat, terlebih lagi kalau kita tidak ada di tempat itu. Nah, sehubungan dengan viralnya video ini, yang dimana wanita ini secara kasat mata kita melihat tangan yang bengkok itu waktu berdoa, dan perlahan-lahan menjadi lurus kembali dan normal. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin.
Yang menjadi pro dan kontra adalah ada paling sedikit saya kumpulkan 5 di sini. 5 video, 5 pengkhotbah atau pastor yang berbeda-beda, dan 5 tempat atau di mana mereka melaksanakan kebaktian pelayanan juga berbeda-beda. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah ada kemiripan dari wanita ini, yaitu dari postur tubuhnya, ya, ciri-cirinya hampir sama, dan juga penyakitnya itu sama. Ini trik tipuan tangan seperti perempuan di Afrika itu. Saya juga bisa mempraktekannya dengan memanfaatkan tangan yang habis patah, dimanfaatkan seperti itu. Nah, kemungkinan wanita itu patahnya dulu lebih parah daripada saya, sehingga dia memanfaatkan kayaknya lebih nyata, padahal itu tetap tangannya tetap patah. Hanya bisa seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya, saudara-saudari. Seperti ini ya. Lihat ini. Lihat. Sekarang saya luruskan ya. Lihat. Sekarang saya luruskan. Lihat. Nah, lurus ya, kayaknya sembuh. Nah, ya. Jadi jangan terkecoh dengan mujizat-mujizat palsu itu. Ayo, bagaimana yang sudah nonton? Ya, nah itulah nabi palsu. Makin banyak sekarang ajaran-ajaran sesat. Ya, seperti yang diilustrasikan di sini. Nabi palsu apa sih? Ya, ada di Matius 7 ayat 15 seperti di slide ini. Ya. Nah, saya baca bahasa Inggrisnya ya. Beware of false prophets who came disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. Ya, guru-guru palsu menyamar jadi domba, tapi sebetulnya adalah serigala yang ingin memakan domba-domba itu. Mereka itu menyebarkan benih lalang di ladang gandum. Ladang gandum adalah gereja. Ya, gandum bisa memberi makan pada manusia, kalau lalang cuman menyusahkan manusia. Ya, dia mengambil nutrisi dari tanah dan sehingga gandum kekurangan nutrisi. Nah, di sini kita lihat slide berikutnya, ciri khas lalang. Lalang dalam gereja punya kecenderungan yang sama. Ya, mencengkeram kuat-kuat akarnya dengan berbagai cara. Ya, tidak segan menggunakan pengaruh, kuasa, harta, hasutan, dan segala macam cara. Tujuannya agar gandum tidak bertumbuh dengan maksimal, menghambat gandum menghasilkan buah. Mereka mengambil nutrisi-nutrisi rohani spiritual dan diganti nutrisi kenikmatan duniawi seperti mujizat palsu, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga buah yang berasal dari pertumbuhan iman kepada Kristus tidak nampak jelas. Ya, sekalipun berbuah, namun buahnya tidak maksimal. Bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah seperti gandum yang dihimpit lalang? Ya, kita tetap ada di gereja, cuman kita tidak bertumbuh. Ya, bagaimana caranya agar kita terperdaya ajaran sesat, bahkan terpleset pindah agama? Ya, nah berdasarkan 2 Petrus 3 ayat 17-18, cara yang terbaik adalah dengan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Seberapa sering kita baca Alkitab, baca buku-buku rohani yang baik, ikut seminar pembinaan iman Kristen, tonton YouTube pengajaran yang baik, misalnya Christian Prince dan lain-lainnya. Selama ini kita hanya tahu dan dengar Tuhan Yesus. Ya, seperti artis-artis yang ex-Kristen itu, ya,
sampai pindah agama karena tidak kenal Tuhan Yesus. Ya, dengar tapi tidak kenal. Atau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kalaupun kita sudah kenal, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan yang hambar atau hubungan yang hangat? Ya, hubungan yang akrab. Ya, jangan sampai kita cuma sekedar kenal tapi tidak sungguh-sungguh. Ya, sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Ya, kita perlu kenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai satu. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Ya, bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Mari kita buka. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah. Ya. Poin yang kedua, Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Bisa dilihat di Yohanes 1 ayat 14. Ya, ayo kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus Allah yang sejati jadi manusia yang sejati. Dia adalah Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Kita buka, ayo Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ayo kita buka. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah yang sudah Tuhan lakukan. Ya, kita dapat umpamakan sebagai raja yang melepaskan pakaian kerajaannya yang agung, yang megah, mengganti dengan baju seorang budak. Secara pribadi dia memang seorang raja, tetapi penampilannya sebagai seorang budak. Itulah Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah yang sejati, tapi penampilan sebagai manusia sejati. Ya, poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna dan tidak berdosa. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 46. Mari kita buka. Ya, Yohanes 8:46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, mari kita lanjut, kita lihat lagi Ibrani 4 ayat 15. Ya, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, itu Tuhan Yesus, ya, sempurna dan tidak berdosa. Kita perlu mengenal poin yang keempat, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Ya, buka Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Apa katanya? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, gak ada seorang pun bisa masuk ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya, kita lihat lagi bukti yang lain. Ya,
Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, Kisah 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kata Alkitab. Ya, Alkitab firman Tuhan, kita percaya, dan tidak ada seorang pun bisa selamat kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, di bawah kolong langit hanya satu nama yang memberikan penjamin keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Yang lain boleh mengaku agamanya paling benar, tapi yang juru selamat sejati hanya Tuhan Yesus. Ya, poin kelima, Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Ya, kita lihat Kisah Rasul 1 ya, ayat 9 sampai 11. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ya, Tuhan Yesus memang sekarang sudah di surga, tapi apa? Akan datang kembali. Ya, dan semua manusia akan bisa melihat bagaimana Dia datang kembali. Saat itu kita harus pertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga mau ngapain? Menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sorga untuk kita semua. Ya, nah sekarang coba kita renungkan, apakah masih ada di antara kita yang ragu-ragu tentang siapa Tuhan Yesus? Ya, mungkin sekolah minggu dari kecil, tapi masih belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, hati-hati, jangan sampai kita terperdaya bahkan tersesat. Ya, bila masih ada yang ragu-ragu dan ingin penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi guru sekolah minggu masing-masing. Boleh tanya ya dengan guru sekolah minggu kalau kamu masih ragu-ragu. Penting sekali kamu mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya, dan kemudian bertumbuh di dalam iman. COVID-19 ini memang membuat kita tidak nyaman. Ya, tapi pakailah situasi ini untuk makin banyak belajar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga ketika masa sulit ini berlalu, hidup kita sudah berubah dan siap memulai lembaran baru. Kita boleh menjadi lebih sungguh-sungguh, lebih dekat dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, berarti sebelum kita menutup, masih ingat lagu baca kitab suci doa tiap hari? Ayo kita nyanyi. Ya, baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo kita baca kitab suci doa tiap hari dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Bagi adik-adik memberikan persembahan melalui transfer, bisa melalui rekening di bawah ini. Ya,
Atau adik-adik kalau memberikan persembahan melalui amplop, bisa dikumpulkan melalui amplop dan nanti akan diberikan waktu kita akan kembali lagi ke sekolah minggu seperti biasa. Ya, jadi amplop ini dikumpulkan, nanti setelah masuk seperti biasa di gereja kita akan mengumpulkan kembali. Ya, mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan dari pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ya, semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan. Satu kali lagi semuanya. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serah semuanya. Oke adik-adik, kita akan berdoa, semua lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Biar kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, biar Tuhan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami dalam suasana wabah corona ini Tuhan, biar Tuhan mau ikut campur dan Tuhan juga membantu kami semua, dan juga Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kami semua agar Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, juga Tuhan memimpin untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri dan stafnya Tuhan pakai untuk menjalankan pemerintahannya, dan juga untuk penanganan COVID-19 ini boleh berjalan dan juga boleh tertangani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua, biar Tuhan juga memimpin juga keluarga kami masing-masing, biar keluarga kami Tuhan pimpin juga serta kekuatan supaya kami boleh senantiasa diberikan kesehatan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, adik-adik, kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa minggu depan adik-adik tetap kebaktian di online di Terus Remaja ya adik ya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam.